Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Nurdi SHG MPD selaku dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dan segenap Civitas Al-Fatah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Siti Rifki Afandi akan menerangkan materi yakni pertumbuhan dan perkembangan Islam di Asia. Pembahasan yang pertama yakni teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Sejak abad pertama, kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional yang dapat menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur Jauh, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional yang terbentang jauh dari Teluk Persia sampai Cina melalui Selat Malaka itu kelihatan sejalan pula dengan muncul dan berkembangnya kekuasaan besar, yaitu Cina di bawah dinasti Tang, Kerajaan Sriwijaya, dan dinasti Umayyah. Masuknya Islam ke berbagai wilayah di Asia Tenggara tidak berada dalam satu waktu yang bersamaan, tetapi berada dalam satu kesatuan proses sejarah yang panjang. Kerajaan-kerajaan dan wilayah itu pun berada dalam situasi politik dan kondisi sosial budaya yang berbeda-beda. Ketika Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya sekitar abad 7 dan 8, jalur Selat Malaka sudah ramai oleh para pedagang Muslim. Data ini diperkuat dengan Cina zaman dinasti Tang yang dapat memberikan gambaran bahwa ketika itu telah ada masyarakat Muslim di Ganfu, Kanton, dan daerah Sumatera. Diperkirakan terjalinnya perdagangan yang bersifat internasional ketika itu juga sebagai akibat kegiatan kerajaan Cina zaman dinasti Tang di Asia Timur dengan kerajaan Islam di bawah Bani Umayyah di bagian barat, dan tentunya kerajaan Sriwijaya sendiri di wilayah Asia Tenggara. Oke, next yang selanjutnya. Yang pertama yakni teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab. Dikemukakan oleh John Caffrot, menurutnya Islam datang dari Arab melalui pedagang. Buktinya catatan Cina mengatakan orang Arab dan Persia telah mempunyai pusat perniagaan di Canton sejak tahun 300 Masehi. Pedagang Arab yang ke Cina singgah di pelabuhan Asia Tenggara, tepatnya di Selat Malaka, karena posisinya yang strategis dalam jalur perdagangan. Kemudian pedagang Arab ini tinggal beberapa bulan di Asia Tenggara dan ada yang menetap serta membina perkampungan Arab. Perkampungan ini juga menjadi tempat untuk berdagang. Ada juga pedagang Arab yang menikah dengan wanita setempat dan menyebarkan agama Islam. Karena sebagian besar pedagang menggunakan jalur laut sebagai sarana transportasi, maka pada masa menunggu angin muson atau musim digunakan oleh pedagang Arab untuk mengembangkan agama Islam. Adapun beberapa bukti dari teori ini yaitu yang pertama, telah ada perkampungan Arab di Sumatera pada tahun 625 Masehi menurut literatur kuno Tiongkok. Yang kedua, persamaan penulisan dan kesusastraan Asia Tenggara dan Arab. Yang ketiga, karya-karya yang menceritakan pengislaman raja tempatan oleh syekh dari tanah Arab. Contohnya hikayat raja-raja Samudra Pasai mengatakan Raja Malik diislamkan oleh ahli sufi dari Arab yaitu Syekh Ismail. Oke, next yang selanjutnya. Yang kedua yakni teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Cina. Dikemukakan oleh E.G. Eredia dan S.K. Fatimi. Menurut Eredia, Canton pernah menjadi pusat perdagangan bagi para pedagang Arab hingga pedagang Cina memeluk agama Islam. Pedagang Cina Islam ini kemudiannya berdagang di Asia Tenggara di samping menyebarkan agama Islam. Sedangkan menurut Fatimi, pedagang Cina Canton pernah berpindah beramai-ramai ke Asia Tenggara. Adapun bukti kedatangan Islam dari Cina ini yaitu yang pertama, pada batu bersurat Terengganu, batu nisan yang mempunyai ayat Al-Quran di Pekan, Pahang. Yang kedua, yakni wujud persamaan antara seni bangunan Cina dengan seni bangunan masjid di Kelantan.
Melaka, dan Jawa, yaitu seperti bumbung pagoda, ciri khas atap genteng dari Cina. Yang ketiga yakni teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari India atau Gujarat. Dikemukakan oleh S. Hurgrenje, menurutnya Islam datang dari Gujarat atau India dan pantai Coromandel di semenanjung India. Hubungan dagang Asia Tenggara dengan India telah terwujud sejak lama. Hal ini memberikan peluang bagi pedagang Islam India untuk menyebarkan agama Islam. Adapun beberapa bukti dari teori ini yaitu yang pertama, terdapat batu marmer pada batu nisan mempunyai ciri buatan India, contohnya di batu nisan Raja Malik Pasai. Yang kedua, unsur budaya India amat banyak kita jumpai di negara-negara Asia Tenggara. Kurun waktu abad ke-11 hingga abad ke-14 adalah fase awal dari perkembangan Islam di Kepulauan Asia Tenggara. Selanjutnya yakni cara-cara datang dan berkembangnya Islam di Asia Tenggara. Menurut U.K. Chandrasasmita, saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada beberapa, yaitu yang pertama, saluran perdagangan, yang kedua, saluran perkawinan, yang ketiga, saluran tasawuf, yang keempat, saluran pendidikan, yang kelima, saluran kesenian, dan yang keenam adalah saluran politik. Begitulah cara-cara datang dan berkembangnya Islam di Asia Tenggara menurut U.K. Chandrasasmita dari saluran-saluran Islamisasi yang berkembang. Oke, memasuki pembahasan yang selanjutnya, yakni perkembangan Islam di negara-negara Asia Tenggara. Islam di Indonesia. Dalam buku Indonesia karya Mahmud Syakir disebutkan bahwa Indonesia terdiri dari kumpulan pulau yang jumlahnya terbanyak di dunia. Lebih dari 13.600 pulau dihubungkan dengan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Juga dihubungkan oleh setengah bola dunia utara dan selatan. Luas wilayah ini mencapai 1.919.440 km persegi. Letaknya di Asia Tenggara. Pulau-pulau terbesar adalah Sumatera, Jawa, Irian, dan Borneo, Kalimantan. Dari segi jumlah penduduk, negeri ini menempati urutan keempat terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Tapi urutan pertama pada tingkat dunia Islam. Mayoritas mereka berasal dari Melayu dan Cina. Persentase kaum muslim di negeri ini mencapai 89%. Sebagian besar adalah pengikut Sunni. Juga terdapat sedikit Nasrani, Hindu, dan Buddha. Sebanyak 12,9% dari total muslim dunia hidup di Indonesia. Selanjutnya yakni tahap-tahap perkembangan Islam. Yang pertama adalah kehadiran para pedagang muslim tahun 7 sampai 12 Masehi. Yang kedua, terbentuknya kerajaan Islam tahun 13 sampai 16 Masehi, dan yang ketiga, pelembagaan Islam. Berikutnya, waktu kapan Islam masuk ke Indonesia. Dalam hal ini masih ada perbedaan pendapat. Berikut beberapa teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yakni teori Gujarat atau India. Dalam hal ini teori Gujarat menempati tempat atau posisi yang pertama. Yang kedua yakni teori Mekah. Yang ketiga teori Persia. Itulah ketiga teori tentang beberapa teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya di sini sebagai presentator. Apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan, tingkah laku maupun tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatian dari teman-teman semua dan juga dari dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yakni yang terhormat Bapak Nurdi SAG MPD. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian yang dapat saya paparkan. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.